Teman-teman semua, kembali lagi di channel Sobat Katolos Saham. Kita masih melanjutkan sesi maraton analisa IPO ya. Pada konten kali ini kita akan membahas pesat. Om kok nggak bahas koin atau ASPRI dulu? Nantilah. Saya lagi pingin bahas pesat ya. Pesat atau Pancaran Samudra Transport Tbk dengan kode sahamnya PSAT. Semoga saja harga sahamnya setelah IPO dia semakin melaju pesat ya ke harga 2000 atau 3000, itu alhamdulillah banget. Oke, pesat punya bisnis atau bidang usahanya jasa angkutan laut dalam negeri untuk barang umum dan barang khusus, termasuk batu bara, nikel, pupuk, batu split, dan lain-lain. Nah, kalau melihat dari bisnisnya pesat ini cukup menarik ya teman-teman. Cukup menarik, dia itu jadi jasa angkutan barang-barang energi kayak batu bara dan nikel. Ini kan pasti akan terus berjalan sampai kapanpun. Nah, jadi kesimpulannya kalau melihat dari bisnisnya si PSAT ini cukup menarik untuk kelangsungan jangka yang lama pun ini masih menarik ya, dan akan terus dibutuhkan, berarti akan terus dibutuhkan kalau melihat dari bisnisnya. Dia kan jasa angkutan laut untuk barang-barang kayak batu bara, nikel, dan lain-lain. Ini cukup bagus ya. Oke, lanjut. Dia punya armada 36 unit, terus 29 unit tongkang. Tugboat itu apa teman-teman? Nggak tahu juga, mungkin yang tahu boleh komen ya, bentuknya kayak gimana nggak tahu saya. Dan 2 carrier ya, cukup lah. Melalui anak usaha Pancaran Karya Shipping. Oke, unitnya lumayan banyak lah, banyak ya. Kalau lebih dari 3 itu kan banyak ya. Kalau 1 itu mufrad, dia itu 1 tunggal, kalau 2 itu tasniyah, dan kalau 3 itu jamak ya. Kalau sudah jamak itu berarti jumlahnya banyak. Nah, dari unit-unitnya si pesat ini cukup banyak lah, armadanya bagus. Oke, prospeknya positif dengan permintaan angkutan batubara naik tuh kan, dukungan sektor PLTU dan industri berat lainnya. Jadi dia itu prospek jangka panjangnya pun bakal menarik ya, karena selalu dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan energi, dan ini bagus lah kalau saya melihat dari bisnisnya. Bagus. Oke, rencana IPO jumlah saham yang ditawarkan adalah 222 juta atau mewakili 15% dari modal yang disetor penuh pasca IPO. 15% doang. Cukup oke, bagus. Dan ini sehat ya teman-teman. Jadi yang disebarkan ke masyarakat cuma 15% itu bagus. Yang nggak bagus itu kalau sudah melebihi dari 25% atau bahkan 30%. Nah, itu nggak bagus. Untuk jumlah saham yang ditawarkan atau yang diedarkan ini cukup menarik dengan harga penawaran 850 sampai 900 per saham. Oke, mungkin cukup mahal ya bagi hitungan saham IPO. Di harga tersebut cukup mahal. Tapi kalau ARA itu cukup lumayan. Nah, maka dari itu tetap enak-enak saja walaupun harganya segitu. Oke. Total dana maksimal yang diincar adalah 200 miliar. Tanggal listing perkiraan 8 Juli dengan nilai nominal 800 per saham. Asik, ini yang saya suka. Nilai nominalnya si pesat ini cuma 800, sedangkan dia menawarkan ke masyarakat 850. Ini sangat-sangat bagus. Dan otomatis pasti PBV-nya itu rendah, ini pasti. Karena dia harga aslinya 800, dijual ke masyarakat 850. Berbeda dengan si cek kemarin ya, CHEK. Kalau cek itu kan nominal aslinya 20, ditawarkan ke masyarakat 120. Itu lebih mahal. Nah, untuk si pesat ini bagus teman-teman. Harga asli 800, dijual 850 atau 900. Ini wah, premium lah, ini bagus banget. Bagus ya. Rencana IPO-nya cakep, sahamnya, bisnisnya pun cakep. Oke, kita masuk ke dalam penggunaan dana IPO.
Untuk penggunaan dana IPO yang pertama sekitar 117 miliar atau 87,5% untuk penyetoran modal ke anak usaha PKS ya, bukan partai. Ini Pancaran Karya Shipping, itu anak usahanya dari si Pesat, untuk membeli 2 kapal carrier lagi, 2 kapal yang gede berarti ini ya, luar biasa untuk modal usaha, mengembangkan bisnisnya lagi, cakep. Terus sisa dananya kurang lebih 25 miliar untuk modal kerja, khususnya pembelian bahan bakar kapal. Oke. Kalau kami melihat dari penggunaan dana IPO-nya Pesat ini cukup bagus ya, cukup menarik. Rata-rata untuk modal kerja, untuk mengembangkan bisnisnya, dan ini bagus secara penggunaan dana IPO. Saya suka. Bagus. Kita masuk ke dalam bagian fundamental dan valuasi. Kalau melihat dari fundamentalnya, kinerja keuangannya cukup bagus ya. Modalnya banyak, asetnya pun banyak, laba bersihnya pun banyak, pendapatannya pun banyak. Jadi kalau melihat dari keuangan 2024 kemarin ini cukup sehat, fundamentalnya cukup bagus. Terus rasionya ya, kita cek di rasio keuangan, ROE dan ROA-nya, aset dan ekuitasnya itu cukup bagus, bahkan sangat bagus menurut saya. Dia punya modal atau ekuitas, dia punya 20%. Ini banyak ya modalnya dia. Modalnya dari si Pesat ini cukup banyak banget lah. Terus kalau melihat dari asetnya pun dia masih aman, 16% itu asetnya pun cukup banyak hitungannya. Jadi kalau yang nggak banyak itu ekuitas dan aset di bawah 10%, nah itu bisa dikatakan aset dan modalnya itu sedikit. Kalau di atas 10% itu banyak ya teman-teman. Nah, DER-nya, debt to equity rasionya itu 0,28 kali. Jadi kalau melihat dari hutangnya si Pesat ini cukup aman ya, sedikit, tidak banyak hutangnya. Ini ciri-ciri perusahaan yang sehat secara fundamental. Dia pendapatannya oke, laba bersihnya pun bagus, terus modalnya banyak, asetnya banyak, hutangnya sedikit. Ini adalah ciri-ciri perusahaan yang berfundamental bagus. Maka bisa kita simpulkan, kalau melihat dari fundamental, si Pesat ini bisa untuk investasi jangka panjang pun bisa ya. Untuk invest jangka panjang pasti bakalan tetap eksis dan sehat sampai kapanpun. Kalau memang rasio keuangan, kinerja keuangan, fundamentalnya kayak gini, pasti bakal oke. Lanjut, kita ke bagian valuasi. Ada PER dan PBV-nya Pesat. Dia punya PER, kalau dia listing di harga 900 maka PER-nya adalah 5,49 kali. Dan kalau dia listing di harga 850 maka PER-nya adalah 5,19 kali. Kalau melihat dari PER ini Pesat cukup murah ya hitungannya. PER-nya itu cukup murah, ukuran saham IPO dia itu murah ya PER-nya. Terus dari PBV, price to book value-nya, harga 900 itu PBV-nya 1,52 kali. Dan apabila dia listing di harga 850 maka dia punya PBV 1,44 kali. Kalau saya melihat dari valuasi PER dan PBV-nya Pesat ini murah ya, bisa dikatakan murah lah untuk ukuran saham IPO. Walaupun si PBV-nya itu masih 1 kali, itu murah geng, hitungannya ya, hitungannya untuk saham IPO ini murah. Kalian bolehlah lihat Adaro. Kalau Adaro memang dia dari dulu juga sangat murah ya, karena PBV-nya kan 0, nah kalau Pesat ini kan 1, yang 1, aja hitungannya udah murah geng, apalagi kalau 0, tapi nggak apa-apa. Lanjut, untuk valuasi aman, ini sangat aman ya untuk ukuran saham IPO dan masih cocok untuk diinvestasikan jangka panjang. Silahkan, untuk Pesat ini bagus banget. Kita lanjut di underwriter dan track recordnya. Pesat akan dipimpin oleh LG ya, langsung gaspol ini pasti besok. LG atau PT Trimegah Sekuritas Indonesia.
TBK dengan kode sahamnya LG, langsung gaspol ini pasti besok. Dia itu track recordnya sangat bagus ya, selalu mengawal ARA, CBDK ARA, MINE juga ARA, AAD juga ARA. Jadi buat teman-teman yang mau beli saham Pesat, yang mau ikutan IPO-nya Pesat, kalian boleh pakai dana yang agak banyak di sini. Boleh pakai dana yang banyak karena dari perusahaannya bagus, terus dari valuasi dan fundamentalnya juga cakep, terus underwriter atau supir IPO-nya juga keren. Itu kalian boleh nyimpen dana yang agak banyak di sini, silahkan. Nah, kita lanjut ke bagian kesimpulan akhir. Dia ada potensi closing hijau ya. Saya menargetkan dia pada listing hari pertama cuma closing hijau. Kok cuma closing hijau? Oh, enggak ARA. Opsi pertama dia closing hijau, opsi keduanya dia ARA. Kenapa kok saya cuma menargetkan closing hijau? Karena dia harganya agak mahal. Dia harganya agak mahal dan meneliti atau menelaah ke emiten-emiten IPO sebelumnya, ketika harganya segitu itu susah untuk ARA, kecuali saham konglo ya. Kalau saham konglo sih nggak heran, ini kan bukan saham konglo, jadi kita nggak haruslah menargetkan terlalu tinggi. Dengan closing hijau pun saya sudah sangat bersyukur, dan pasti bakal nambah barang kalau dia memang closing hijau, pasti bakal nambah barang ya. Kalau nggak lock ARA, intinya saya bakal nambah barang di Pesat. Yang pertama, bisnisnya menarik ya teman-teman, pasti menarik. Dia itu jasa angkutan energi, terus penggunaan dana IPO nya pun cakep, valuasinya murah, sangat murah sekali untuk ukuran saham IPO. Saya jatuh cinta di valuasinya, sangat murah. Terus underwriter yang mengawalnya pun LG, langsung gaspol besok ya. Insya Allah akan dikasih cuan lah kalau LG yang awal itu dikasih cuan. Oke. Kesimpulan terakhir, saya jelas ikut ya kalau kayak gini. Lot gede pun nggak apa-apa, silahkan. Saya lebih milih Pesat daripada CDIA kalau ukuran lot ya. Saya lebih milih Pesat. Kenapa? Kalau CDIA itu kan kita nggak bakal dapat barang banyak lah CDIA, karena oversubscribe, pasti banyak retail yang beli, otomatis penjatahan pun nggak akan dapat banyak. Nah, kalau Pesat ini kan belum tentu banyak yang beli, maka saya nyimpen lot gede di sini pun enak-enak aja dan yakin gitu loh ya. Jadi kesimpulannya, insya Allah saya ikut dengan lot yang agak banyak di Pesat. Dan buat teman-teman yang mau ikutan IPO Pesat, dananya besar pun silahkan. Oke, insya Allah aman, semoga cuan semua, dan sampai jumpa di analisa maraton IPO selanjutnya. Bye bye.